Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua ya. Presentasi berikutnya untuk penelitian dengan judul restrukturisasi network untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan keamanan network di stasiun PT KAI Komuter ya. Nanti mengusulnya saya Motorifikasi Kemenkom dan Profesor Dr. Ahmad Budiarto M.Eng ya. Dengan mitranya adalah PT KAI Komuter, PIC-nya adalah Adi Hendra Kurniawan, ya, dengan tahun ajarannya genap 2024-2025. Latar belakang kenapa sih ya mengambil judul seperti ini ya, bahwa yang selama ini yang menjadi permasalahan pada PT KAI yang biasa kita tumpangi itu adalah masalah kepada bandwidth ya tentunya di sini ya. Kalau bisa dilihat ini adalah bahwa PT Kereta Api Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ya, berbasis listrik dan angkutan kereta api ya, baik lokal maupun yang kita sama-sama tahu gitu ya. Namun masalahnya ya belum sebetulnya dioptimalisasikan ya, seperti keamanan network, bandwidth juga lainnya, sehingga perlu kita melakukan restrukturisasi gitu. Nah, plan ini dilakukan dengan metode network revamp ya, yang mana metodologi ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan keamanan network dengan meningkatkan infrastruktur yang lebih fleksibel dan scalable ya. Peningkatan bandwidth network dan keamanan jaringan di stasiun KRL dengan melakukan upgrade perangkat dan juga menerapkan konfigurasi VLAN gitu ya, atau biasa dengan virtual local network gitu ya. Metode ini diharapkan ya sesuai dengan kebutuhan user dalam peningkatan kapasitas bandwidth serta meningkatkan keamanan transfer data antara stasiun yang tentunya dapat menjaga availability network di seluruh stasiun dengan melakukan implementasi pengembangan infrastruktur jaringan pada stasiun PT KAI Komuter. Oke ya. Masalahnya apa sih rumusan masalahnya nih ya, bagaimana kita mengoptimalkan bandwidth dengan melakukan solusi jaringan ya, berikutnya bagaimana hasil dari restrukturisasi tersebut ya. Fokusnya dalam membatasi masalah inilah pada fokus ini adalah bagaimana kita merancangan jaringan internal perusahaan ya. Ya ini tapi kita juga ada batasan masalah, tidak membahas perangkat kerasnya ya, hardware-nya bagaimana tidak ya. Nah, berikutnya adalah kita membahas bagaimana melakukan restrukturisasi jaringan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan keamanan. Tidak membahas faktor lain seperti biaya itu di luar. Artinya kita hanya memberikan solusi ya, memberikan informasi yang tentunya akan berguna ya untuk PT KAI Komuter. Tujuan serta manfaat ya dari pendiri ini adalah tujuannya adalah meningkatkan scalabilitas, peningkatan bandwidth dan juga kinerja ya jaringan dengan menggunakan perangkat keras dari switch non-managed ke switch managed. Yang berikutnya adalah adanya peningkatan bandwidth yang secara signifikan ya. Dari bitrate-nya itu semulanya cuma 100 Mbps ya, 100 mega menjadi 1 GB. Nah, ini kan lumayan cepat ya. Apa sih manfaatnya? Satu dari sekian banyak adalah manfaatnya adalah membantu customer dari pegawai PT KAI Komuter yang berada di kantor maupun stasiun dalam meningkatkan kecepatan kinerja jaringan ya, pada saat melakukan transaksi pembelian tiket serta peningkatan data pada saat akses aplikasi tiketing setiap perangkat komuter yang aman dan juga stabil ya. Ini ada studi pustakanya, ini ada 16 ya, lebih dari 16 kayak sepertinya ya, berhubungan tentang tentang network ya. Pertama adalah network strategy for improve security and reliability ya. Metodenya adalah segmentasi jaringan. Apa sih hasilnya ya? Dia berhasil untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan jenis atau sumbernya, seperti penggunaan VLAN, zoning dan juga meningkatkan keamanan jaringan. Berikutnya dengan judul Network Infrastructure Resolusi for Enhanced Security and Performance ya. Metodenya adalah Zero Trust Network Access (ZTNA) ya. Dia berhasil bahwa tidak ada perangkat atau pengguna yang dapat dipercaya secara default, bahkan jika mereka berada dalam jaringan secara internal.
Berikutnya adalah Network Strategy for Improved Security and Reliability ya. Ini metodenya desain dan implementasi ya. Hasilnya ini menggunakan topologi jaringan hibrid dan imitasi VPN ya, sebagai kebijakan. Ini ada berapa, ada 16 ya, ada instruksi network, infrastruktur, ada penerapan instruksi jaringan dan enkripsi ya, dan sistem komputer virtual ya. Nah, ini ada juga sistem keamanan jaringan, ini dengan manajemen bandwidth per jaringan, ada optimalisasi infrastruktur jaringan ya, dengan menggunakan metodenya adalah network development life cycle atau yang kita bisa sebut dengan NDLC gitu ya. Ini ada banyak. Nah, secara konsep utama dalam atau metodologi yang kita gunakan adalah ini menggunakan metodologi network revamp ya, metodologi untuk ini sebagai teknologi baru seperti upgrade perangkat keras ya. Ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan keamanan network dengan meningkatkan infrastruktur yang lebih fleksibel dan scalable ya. Apa penelitiannya? Pertama kita ada mulai ya, bahwa menganalisa jaringan komputer sebagai inputannya, outputnya apa, prosesnya adalah drawing, topologinya kita menggambarkan topologi seperti apa. Terus kita juga perlu masukan di mana kita bisa menganalisis kebutuhan jaringan seperti apa. Terus kita instalasi jaringan sesuai atau tidak, alternatif tidak, balik lagi kita ulang lagi. Sampai kapan? Sampai dia konfigurasinya sesuai dengan yang diharapkan ya, gitu. Ini tahapan penelitian yang kami lakukan. Ya. Hasil dan pembahasannya ini berarti kita bisa meningkatkan infrastruktur stasiun area Jabodetabek di bawah PT KAI Komuter. Ya. Berikutnya adalah menjaga availability network di seluruh stasiun. Yang ketiga peningkatan bandwidth network gitu ya. Nah, ini analisanya seperti ini, gambarannya ini adalah topologi jaringan stasiun sebelum implementasi ya. Nah, ini yang sudah ya. Nah, apa sih ya dari kesimpulan dari hasil dan sebelum dan sudahnya itu adalah kita kalau kita lihat setelah kita manage kita bisa melakukan speed test yang sebelumnya ini masih downloadnya itu 46,4 Mbps ya, uploadnya hanya dapat 64 Mbps. Namun setelah kita melakukan komputer bandwidth manage ya, alhamdulillah peningkatan yang tadinya masih kecil, kita ulang tadi ya, masih 46 menjadi 448 Mbps ya. Nah, ini juga sama, tadinya 64 menjadi 566 Mbps. Tentunya semakin baik ya setelah kita melakukan bandwidth pergantian switch manage dan juga beberapa settingan lain tentunya begitu ya dalam PDK komputer. Apa nih ketentuannya lainnya? Maka dari hasil ini adalah bahwa ya penambahan keamanan komunikasi perangkat jaringan yang semula menggunakan pakai backbone dan UTP ya di setiap junction box diganti dengan backbone jaringan EVO fiber ya. Kecepatan 1 giga pengaruhnya besar sekali ya begitu. Metode ini berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user dan meningkatkan bandwidth serta meningkatkan keamanan transfer datanya begitu ya. Apa saran-sarannya ya? Sarannya untuk kedepannya disarankan setiap stasiun KRL dapat melakukan upgrade perangkat router dan juga modul SPF-nya ya, small form pluggable ya, dari tipe 1 GB menjadi 10 GB ya, agar kapasitas transfer data dari 1 ke 10 GB dapat meningkat. Sehingga proses transaksi tiketing dan penginputan data antar stasiun bisa semakin cepat serta menjaga availability network di seluruh stasiun dalam melakukan implementasi pengembangan infrastruktur yang lebih baik lagi gitu tentunya ya. Nah, korelasinya sama ya, kita berarti masih ada enkripsi, juga ada berhubungan sama tentang SNE gitu ya, tentang bagaimana ada hubungan mobile-nya juga tentunya ya, bagaimana keamanan jaringan. Ini mungkin ini sebagai dasar ya, sebagai tanda bahwa kita ada korelasi dengan mata kuliah yang diajarkan pada masing-masing mahasiswa ya, pada mata kuliah yang tadi disebutkan ya, seperti SNA tentunya ya, 1, 2, dan 3 begitu. Oke, mungkin dari ini ada perpustakaannya juga ada ya, ada 16. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kami. Untuk lebih lanjutnya kita akan sambung lagi nanti pada acara yang lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.